Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan materi kita mata kuliah akuntansi keuangan untuk semester 3 dengan pokok bahasan properti investasi. Properti investasi ini, saudara sekalian, ada dalam PSAK 13 atau kalau di IFRS ada dalam IAS 40. Properti investasi ini perlu kita bahas, apalagi perbedaannya dengan aset tetap. Karena properti investasi dengan aset tetap memiliki substansi fisik yang sama. Yang mungkin membedakan nanti adalah substansi manfaat dari properti tersebut. Sehingga apakah dia dikategorikan sebagai aset tetap ataukah properti investasi. Nah, pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana klasifikasi dari properti investasi tersebut. Nah, kita lihat yang pertama klasifikasi properti investasi ini. Properti investasi itu adalah properti tanah atau bangunan, atau bagian dari bangunan atau keduanya yang dikuasai oleh pemilik atau lessee melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya. Dengan catatan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Karena kalau dia memenuhi kriteria yang pertama ini, maka dia kategorinya adalah aset tetap. Sedangkan ketika dia memenuhi unsur yang kedua ini, dia dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari, maka itu adalah kategori persediaan aset lancar. Sehingga ketika dua-dua itu dia adalah properti investasi, maka tidak termasuk dalam dua itu, poin 1 dan poin 2. Kemudian, saudara sekalian, kita lanjutkan. Nah, dalam klasifikasi properti investasi ini, dia dikatakan properti investasi ketika dia memenuhi kriteria yang pertama adalah dikuasai oleh pemilik. Dikuasai oleh pemilik atau dikuasai oleh entitas dalam sewa pembiayaan. Seumpama perusahaan atau sebuah entitas memiliki sebuah aset. Dia memiliki sebuah aset, apakah tanah atau gedung, tetapi kepemilikannya itu karena diperoleh melalui cara sewa pembiayaan. Jadi kita memiliki gedung atau tanah yang kita sewa. Kita menyewa sebuah gedung ataupun tanah. Tetapi catatannya adalah sewa pembiayaan. Karena dalam PSAK 30 itu dibedakan antara ada dua kategori sewa. Sewa operasi dan sewa pembiayaan. Dan saudara semua harus memahami yang mana dimaksud sewa operasi, yang mana sewa pembiayaan. Pada kesempatan ini sebelumnya kita jelaskan kita clearkan dulu yang mana yang dimaksud dengan sewa pembiayaan, yang mana yang dimaksud dengan sewa operasi. Menurut PSAK 30 itu. Yang dimaksud dengan sewa pembiayaan itu adalah sewa yang
mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset. Ya. Jadi dia dikatakan sewa pembiayaan ketika yang menyewa aset tersebut dialah yang secara substansial menanggung seluruh resiko atas aset tersebut, dan dia pun yang menikmati manfaat dari aset tersebut, ya, apakah tanah atau gedung. Ya. Jadi ketika entitas tersebut dialah yang bertanggung jawab atas seluruh risiko dan seluruh manfaat, dia yang menikmati, maka itu yang dimaksud dengan sewa pembiayaan. Itu terjadi karena biasanya waktu sewa itu sangat lama sekali. Nah, ada yang sampai 20 tahun, 30 tahun. Ya, contohnya mungkin Anda melihat bangunan tower-tower yang ada di sebidang tanah, ya. Tower-tower Telkomsel seumpama, ya, atau beberapa provider, mereka kan menyewa itu puluhan tahun, ya, 20 tahun sampai 30 tahun. Itu waktu yang sangat lama sekali, ya, sehingga seluruh resiko-resiko itu ditanggung oleh pemilik tower itu, ya. Manfaatnya tentu mereka yang menikmati. Ataukah Anda melihat sebuah gedung yang disewa oleh supermarket, ya, yang apakah Indo itu Indomaret, Alfamaret itu, ya, Alfamart, Alfamidi, rata-rata mereka menyewa, ya, gedung itu dengan jangka waktu puluhan tahun, ya, puluhan tahun mereka menggunakan gedung itu sampai 20 tahun, 30 tahun, ya, sehingga diperkirakan umur ekonomis gedung itu setelah mereka keluar itu sudah sangat sedikit, bahkan bisa sampai dengan nol, ya. Oleh karena itu maka dikatakan sebagai sewa pembiayaan, ya. Mereka lah yang menanggung risikonya, mereka lah yang menikmati seluruh masa manfaatnya. Sementara yang dimaksud dengan sewa operasi, ya, selain daripada sewa pembiayaan, ya, serta jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Ya, saudara-saudara yang ngekos, ya, atau nyewa rumah selama kuliah itu bukan kategori sewa pembiayaan, ya, kategorinya itu adalah sewa operasi, ya, sewa yang tidak secara substansial Anda yang menanggung biaya, tidak. Bahwa memang kita menikmati, ya, memang kita menikmati pada saat itu, tapi tidak dalam waktu yang lama, ya, mungkin hanya setahun, paling 5 tahun, ya. Ya, kalau 5 tahun kan nilai dari gedung itu masih sangat, ya, masih sangat lama. Oleh karena itu secara substansial seluruh resiko ataupun manfaat itu tidak dinikmati oleh yang menyewa, akan kembali kepada si pemilik. Maka itu yang dimaksud dengan sewa operasi, ya. Nah, di sini dikatakan bahwa untuk memenuhi kriteria properti investasi ini dikuasai oleh entitas dalam sewa pembiayaan, ya. Entitas memiliki itu berdasarkan sewa pembiayaan, maka kita akan mengkategorikan sebagai properti investasi, bukan aset tetap. Selanjutnya, implikasinya properti yang dikuasai oleh lessee atau penyewa, ya, dalam sewa operasi tidak dapat diklasifikasikan sebagai properti investasi, ya. Kalau kita hanya menyewa tetapi sewanya adalah sewa operasi sebagaimana yang dijelaskan tadi, maka aset yang kita sewa tersebut tidak boleh dikategorikan sebagai properti investasi. Kemudian, ya, dalam amandemen IAS ini yang IFRS
itu membolehkan properti yang dikonsolidasi dalam sewa operasi sebagai properti investasi jika dan hanya jika memenuhi definisi properti investasi dan lesi menggunakan model revaluasi bahkan untuk semua properti investasinya. Ya, itu dalam IAS ya. Kemudian ini adalah klasifikasi properti investasi yang contoh yang bukan properti investasi ya. Contoh yang bukan merupakan properti investasi. Ya, kemudian didukung oleh PSAK-nya. Properti yang digunakan sendiri ya, itu dalam PSAK 16. Kalau properti itu kita gunakan sendiri apakah tanah atau gedung, tentu itu bukan properti investasi. Ya, dia adalah aset tetap. Digunakan kendaraan apa? Gedung yang digunakan sehari-hari sebagai kantor, sebagai kegiatan pabrik, maka pasti itu adalah aset tetap, bukan properti investasi. Kemudian properti yang selesai ataukah dalam pembangunan yang diniatkan untuk dijual. Ya. Properti yang akan dijual apakah sudah selesai, sudah dalam bentuk bangunan kah, atau masih dalam proses pembangunan? Ya. Jika dia diniatkan untuk dijual, maka itu bukan properti investasi. Bisa jadi dia adalah persediaan. Ya, terutama untuk perusahaan-perusahaan pengembang, perusahaan-perusahaan apartemen. Ya. Mereka membuat gedung untuk mereka jual. Ya, maka itu adalah kategori persediaan. Kemudian properti yang dibangun atas nama pihak ketiga. Ya, kita membangun properti tapi untuk atas nama pihak ketiga, ya orang lain, maka pasti bukan properti investasi tentunya. Properti yang disewakan pada pihak lain dalam sewa pembiayaan. Ya, properti yang kita sewakan kepada pihak lain, ya kita yang menyewakan, ya bukan yang menyewa. Kalau yang menyewa dengan sewa pembiayaan, maka mereka mencatatnya sebagai properti investasi. Tetapi kalau kita yang memiliki properti itu kemudian kita sewakan kepada orang lain, ya dalam bentuk sewa pembiayaan, maka kita tidak kategorikan sebagai properti investasi. Kemudian properti dalam proses konstruksi atau pengembangan yang akan digunakan sebagai properti investasi. Bahkan meskipun kita mengetahui bahwa gedung itu adalah properti investasi, tapi kalau dia masih dalam proses konstruksi maupun proses pengembangan, maka belum menjadi kategori properti investasi ya, sesuai dengan PSAK 16. Nah, kemudian bagaimana dengan properti yang sudah merupakan sebagai properti investasi, namun dalam pengembangan ulang, direnovasi, ya, ataukah ditambahkan bagian-bagian gedungnya, ya, maka kategorinya dia masih dikategorikan sebagai properti investasi. Ya. Selanjutnya kita lihat klasifikasinya lagi ya, properti investasi ini. Dalam satu properti sebagian memenuhi kriteria, ya ini contoh kasus. Kalau ada sebagian properti tersebut memenuhi kriteria properti investasi dan sebagiannya yang lain lagi tidak memenuhi kriteria properti investasi. Ya, seumpama contoh kasus ini ya, ketika gedung itu ya kelihatan satu gitu kan. Ya, contoh lah. Kita berikan contoh ya. Di kampus kita ini, gedung besar di depan ini ya itu kan ada 2 atau ada 3 lantai yang sekarang digunakan ya. Yang pertama yang di atas lantai 3 itu adalah ruang kuliah. Kemudian lantai 3 itu adalah ruang fakultas ya, fakultas FKIP, serta juga perpustakaan, beserta juga ruangan lembaga-lembaga ya, lembaga-lembaga UM Palopo.
Kemudian lantai 1 di bawah itu adalah MCC, gedung yang bisa disewakan, ya, bisa disewakan tapi sewa operasi, ya, bukan sewa pembiayaan. Nah, yang di atas lantai 3, lantai 2 itu tentu saja adalah aset tetap kita. Tetapi bagaimana dengan lantai 1 di bawah? Lantai 1 ini dia bukan aset tetap, dia adalah properti investasi. Nah, dalam kasus ini, jika dua bagian tersebut dapat dijual secara terpisah, ini kan masalah pengakuannya ini, saudara sekalian. Bagaimana kita mengakui satu gedung itu? Apakah kita mengakui secara terpisah-pisah seperti itu? Apakah kita mengakui sebagai aset tetap saja, atau kita mengakui sebagai properti investasi saja? Nah, untuk kasus ini maka jika dua bagian tersebut dapat dijual terpisah, ya, jika dapat dijual terpisah atau disewakan secara terpisah dalam sewa pembiayaan, maka entitas pun bisa mencatatnya secara terpisah. Ya, berarti kalau dicatat, boleh kita mencatat yang di atas itu 1 dengan 2 adalah aset tetap, kemudian yang di bawah itu adalah properti investasi. Ya. Kemudian jika tidak dapat dijual secara terpisah, ya, apakah bisa dijual secara terpisah itu? Kalau lantai 1, 2, 3. Kalau tidak dapat dijual secara terpisah, maka properti adalah properti investasi. Hanya jika bagian yang bukan properti investasi jumlahnya tidak signifikan. Nah, ini persoalannya, saudara sekalian. Kalau kita mengambil contoh di gedung yang di depan itu yang kita miliki, pertanyaannya, apakah tidak dapat dijual terpisah? Ya, jelas tidak dapat dijual terpisah. Ya. Bahkan meskipun dapat dijual secara terpisah, persoalannya kemudian properti tersebut, ya, kita lihat properti adalah properti investasi hanya jika bagian yang bukan properti investasi jumlahnya tidak signifikan. Yang properti investasi untuk kasus di depan itu adalah lantai 1, sementara lantai 3, lantai 2 itu adalah aset tetap. Apakah itu tidak signifikan aset tetap yang tadi? Oh, sangat signifikan, bahkan sangat lebih signifikan daripada yang di bawah lantai 1. Ya. Artinya apa? Maka tidak boleh, ya, tidak boleh untuk diakui sebagai properti investasi saja. Ya. Maka pilihannya itu adalah ada 2. Kita mencatat yang satu sebagai properti investasi, atau mencatat sebagai yang satunya sebagai aset tetap, atau bahkan kita tidak mengakui adanya properti investasi, kita akui saja sebagai aset tetap. Itu salah satu opsinya untuk kasus yang di depan itu. Selanjutnya, entitas memiliki properti yang disewakan kepada dan digunakan oleh induk atau anak perusahaan lain. Nah, kalau ini kasusnya, bagaimana ketika entitas yang memiliki properti yang disewakankah kepada pihak ketiga atau pihak induk atau anak perusahaan lain? Ya. Induk perusahaan menyewakan ke anak perusahaan, atau sebaliknya juga begitu, ya. Maka properti bukan properti investasi dalam laporan keuangan konsolidasi. Ya, dalam laporan keuangan konsolidasi tidak boleh diakui sebagai properti investasi, karena properti dimiliki sendiri dalam perspektif grup. Jadi yang mencatatnya itu adalah siapa yang menggunakan itu. Ya, perusahaan satu saja, seumpama dia kan sewa pembiayaan. Ya, kalau perusahaan anak menyewa sebuah gedung kepada perusahaan induk, ya, perusahaan anak menyewa gedung kepada perusahaan induk dengan sewa pembiayaan, ya, maka gedung yang oleh perusahaan anak ini akan diakui sebagai properti investasi. Tetapi di dalam laporan konsolidasi di perusahaan induk yang disewa oleh perusahaan anak ini,
aset tersebut itu tidak boleh dicatat sebagai atau tidak boleh diakui sebagai properti investasi dalam laporan keuangan konsolidasi perusahaan induk. Tetapi dalam laporan keuangan perusahaan anak maka tentu itu tetap diakui sebagai properti investasi. Nah, kalau seumpama namun jika memenuhi kriteria properti investasi, lessor mengakui sebagai properti investasi dalam laporan keuangan individualnya, itu yang dimaksud. Tetap perusahaan anak ini mengakui sebagai properti investasi. Selanjutnya di contoh properti investasi, ini dia yang mana dimaksud dengan properti investasi. Tanah yang dikuasai dalam jangka panjang untuk kenaikan nilai dan bukan untuk dijual jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-hari. Sebuah entitas seumpama memiliki sebidang tanah, kemudian tanah itu bukan untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan. Contoh kampus ini, kampus UM Palopo memiliki tanah, tapi tanah ini bukan untuk dimiliki dalam rangka kegiatan kampus, bukan untuk membangun gedung untuk kuliah, tetapi hanya untuk spekulasi sebenarnya, menunggu sampai tanah itu nilainya tinggi bisa dijual kembali dalam jangka waktu yang lama, jangka panjang. Maka itu kategori sebagai properti investasi. Termasuk tanah yang dikuasai saat ini yang penggunaannya di masa depan belum ditentukan. UM Palopo memiliki tanah itu belum ditahu apakah mau digunakan untuk kuliah, membangun gedung untuk kuliah, ataukah untuk dijual suatu saat. Kalau kasusnya seperti itu maka tanah tersebut merupakan properti investasi. Kemudian bangunan yang dimiliki oleh entitas atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan. Kita memiliki gedung yang kita peroleh dengan cara sewa, tapi sewanya adalah pembiayaan dan disewakan lagi kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi. Tetap gedung itu kita peroleh dengan sewa pembiayaan, kemudian jangka waktunya seumpama 20 tahun. Selanjutnya kita tidak menggunakan ini secara efektif, maka kita bisa menyewakan lagi kepada pihak lain melalui sewa operasi tentunya. Mungkin sewanya 5 tahun 2 tahun, 3 tahun. Maka itu kategorinya properti investasi. Kemudian bangunan yang belum terpakai. Yang belum terpakai tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui sewa operasi. Kita juga memiliki gedung nih. Yang belum terpakai. Tetapi sudah tersedia untuk disewakan, untuk bisa disewakan kepada pihak-pihak lain. Maka itu kategorinya adalah sewa operasi. UM Palopo yang memiliki ruko-ruko Jalan Rambutan itu adalah properti investasi semua. Nah, kemudian yang merah ini properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi. Tadi sudah dijelaskan bahwa properti investasi, gedung yang dibangun, yang sementara dibangun, sementara proses konstruksi, meskipun kita tahu bahwa itu adalah properti investasi nantinya setelah jadi, kalau masih dalam proses, maka dia belum dikategorikan sebagai properti investasi. Dan ini contoh yang bukan properti investasi. Properti yang dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari itu adalah persediaan. Kemudian properti dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga itu adalah milik orang lain. Properti yang digunakan sendiri termasuk properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri. Properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan, itu adalah aset tetap. Kemudian properti dalam proses konstruksi atau pengembangannya yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi. Kemudian properti yang
disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan. Ya, properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan. Kita memiliki tanah, memiliki gedung, tapi disewakan kepada orang lain, tapi sewanya adalah sewa pembiayaan, maka bukan kategori. Seandainya menggunakan sewa operasi, maka kategorinya properti investasi. Clear ya? Nah, bagaimana pengakuannya? Ya, pengakuan dari properti investasi. Ya, kriteria pengakuannya sama dengan PSK 16 tentang aset tetap ya. Ya, properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan. Ya, tetap pengakuan awalnya seperti aset tetap. Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut. Semua biaya-biaya yang masuk yang diatribusikan secara langsung dalam memperoleh properti tersebut, maka dikategorikan sebagai seluruh biaya perolehan dari nilai properti. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan dikelompokkan sebagai properti investasi yang harus dicatat sebagai sewa pembiayaan seperti diatur dalam paragraf 16 PSAK 30. Sewa dalam hal ini harus diakui pada jumlah mana yang lebih rendah. Nah, kita memiliki pilihan bagaimana pengakuannya, yang mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kininya dari pembayaran sewa minimum. Ya, yang jumlah yang setara ya harus diakui sebagai kewajiban sesuai dengan ketentuan paragraf yang sama. Kemudian ya, biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai secara sewa dan dikelompokkan sebagai properti investasi. Ya, kita melihat di PSAK 30 di mana aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah nih, yang tadi ya, nilai wajar properti dan nilai kini ya dari pembayaran sewa minimum. Nilai kininya ini ya kita hitung dengan cara present value, mendiskontokan aset tersebut ya, potensial kas masa depannya kita diskontokan ke masa kini berapa nilainya ya dengan waktu tertentu dan jumlah bunga tertentu ya, dibandingkan dengan nilai pasarnya ya, nilai wajarnya. Yang mana yang lebih rendah itu yang kita gunakan. Nah, bagaimana pengukuran setelah pengakuan awal? Ya, pengukuran setelah pengakuan awal, properti yang dikuasai dalam sewa operasi yang diklasifikasikan sebagai properti investasi. Ya, maka tidak ada pilihan, hanya menggunakan model fair value, model nilai wajar. Ya, jadi untuk properti yang dikuasai dalam sewa operasi. Kemudian properti investasi yang menjadi agunan, ya, yang menjadi jaminan, ya, jaminan utang yang menghasilkan imbalan yang terkait langsung dengan nilai wajar dari imbalan dari aset tertentu termasuk properti investasi. Ya, kita bisa memilih salah satu modelnya untuk semua properti. Apakah fair value, ya, revaluasi. Kemudian properti investasi yang nilai wajarnya tidak dapat ditentukan secara andal, maka tidak ada pilihan, pasti cost model atau biaya perolehan. Ya. Selanjutnya, nilai wajar properti investasi itu harus mencerminkan kondisi pasar pada tanggal neraca, pada tanggal pelaporan. Itulah nilai wajarnya. Ya. Tidak seperti aset tetap, itu properti investasi tidak disusutkan. Ya, yang disusutkan itu hanya aset tetap. Kemudian laba atau rugi yang timbul dari perubahan nilai wajar. Ya, kalau ada nilai wajarnya.
ada selisihnya ya, perubahan nilai wajar itu kan biasa mengalami kenaikan nilai, biasa mengalami penurunan nilai ya. Atas properti investasi harus diakui dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya ya. Ini ada perbedaan dengan aset tetap. Kalau properti investasi ini akan dilaporkan apakah sebagai keuntungan atau kerugian, penurunan nilai ya, apakah surplus atau kerugian, semua dilaporkan dalam laporan laba rugi pada ya saat terjadinya, di tahun mana dia terjadi. Kita lihat ya pengukuran setelah pengakuan awal antara properti investasi ya, PSAK 13 tentang properti investasi, PSAK 16 tentang aset tetap ya. Kita lihat perbedaannya. Dalam PSAK 13 ya, untuk properti investasi menggunakan nilai wajar sama ya, aset tetap. Properti investasi perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya ya. Kalau PSAK perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi atau ekuitas ya, bisa masuk dalam ekuitas ya. Kemudian tidak ada penyusutan untuk properti investasi, aset tetap tentu saja disusutkan. Kemudian untuk properti investasi mencerminkan kondisi pasar pada tanggal neraca ya, pada tanggal pelaporan ya. Sementara aset tetap itu tidak spesifik, hanya mengharuskan secara reguler saja ya, tidak secara spesifik bahwa harus tanggal neraca harus sama persis, tapi ini mengharuskan saja hanya secara reguler. Karena aset tetap, saudara sekalian, revaluasi itu bisa dilakukan hanya per 2 periode, per 2 tahun, tidak mesti 1 tahun. Tetapi ketika ditetapkan per tahun, maka per tahun dilakukan revaluasi. Ketika ditetapkan per 2 tahun, maka per 2 tahun harus secara reguler dilakukan seperti itu, secara konsisten. Nah, dalam nilai wajar ini ya, kita sudah banyak membahas tentang nilai wajar, saya kira ya. Anda bisa baca saja ya, nilai pasar, dan banyak indikator yang digunakan bisa menilai nilai wajar ketika seumpama tidak ada pasar yang aktif. Nah, sekarang kita lihat transfer ya, transfer ya, atau perubahan bentuk. Apakah dari properti investasi menjadi aset yang lain, ataukah dari aset yang lain menjadi properti investasi. Ya, transfer ke atau dari properti investasi dapat dilakukan jika dan hanya jika terdapat perubahan penggunaan yang ditujukan dengan ya, perubahan penggunaan dimulainya penggunaan oleh pemilik ya. Kalau seumpama properti investasi itu sudah digunakan oleh pemilik, tidak lagi seumpama untuk disewakan dalam sewa operasi, maka itu akan berubah ya, menjadi properti investasi menjadi aset tetap seumpama kalau itu adalah gedung atau tanah. Dimulainya pengembangan untuk dijual ya, tadinya adalah properti investasi, kemudian bisa jadi dia berubah menjadi persediaan ya, bisa menjadi persediaan karena ya UM Palopo bisa saja membangun rumah. Tanah yang di belakang itu yang kita miliki yang dimaksud dengan perumahan dosen itu kategorinya sudah menjadi persediaan ya. Kemudian perubahan dari aset lain menjadi properti investasi itu terjadi jika berakhirnya pemakaian oleh pemilik ya, berakhirnya pemakaian oleh pemilik, sehingga properti yang dimiliki sendiri itu berubah menjadi properti investasi. Dari aset tetap bisa berubah menjadi properti investasi. Kemudian dimulainya sewa operasi ke pihak lain ya,
ya, saya operasi ke pihak Y, persediaan, ya akhirnya persediaan yang kita miliki tadi itu kita sewakan dengan sewa operasi, maka dia statusnya berubah menjadi properti investasi. Ya. Perumahan-perumahan ya, yang pemilik perumahan tidak jadi menjualnya, maka dia hanya menyewakan saja, maka itu berubah menjadi properti investasi. Berakhirnya pembangunan atau pengembangan, ya akhir masa konstruksi tadi ya. Tadi kan dikatakan yang bukan kategori properti investasi itu adalah gedung yang dalam proses konstruksi atau pengembangan atau pembangunan yang nantinya memang akan menjadi properti investasi. Nah, setelah selesai maka dia berubah menjadi properti investasi. Ya, bagaimana pengukuran saat transfer? Ya, tergantung model yang digunakan. Ya, bisa menggunakan model biaya pengukuran awal, atau kalau sudah yang sudah lama memang aset ini, ya kan bisa menggunakan langsung nilai wajarnya. Ya, cost model, ya, model biaya. Ketika entitas menggunakan metode biaya atau cost model, maka transfer tidak mengubah jumlah tercatat properti yang transfer. Ya, kalau kita menggunakan cost model, maka pada saat dia berubah menjadi properti investasi, maka nilainya sama dengan yang sebelumnya. Ya. Dan tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan. Berapa nilai tercatatnya, maka itulah nilainya. Kalau menggunakan nilai wajar atau fair value, ya, untuk transfer dari properti investasi yang dicatat dengan menggunakan nilai wajar atau fair value model, nah, perubahan penggunaan dimulainya ya penggunaan oleh pemilik ya properti investasi menjadi aset tetap seumpamanya. Kemudian dimulainya pengembangan untuk dijual, ya kita menggunakan nilai wajar. Nilai wajarnya berapa pada saat dia menjadi properti investasi, dan berapa nilai wajarnya saat ini ketika diakui sebagai aset tetap seumpama, atau diakui sebagai persediaan. Ya, nilai properti untuk akuntansi berikutnya sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 16 dan 14 adalah nilai wajar pada tanggal perubahan penggunaan. Nah, bagaimana pada saat pelepasan properti investasi dilepaskan? Pelepasan itu bisa dijual ya, bisa dihapus, bisa ditukar. Properti investasi harus dihentikan pengakuannya atau dikeluarkan dari neraca pada saat pelepasan. Atau ketika properti investasi tidak digunakan lagi secara permanen, dihapus ya. Dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasan. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan, berapa nilai pelepasannya, dibandingkan dengan jumlah tercatat asetnya. Maka di situ ada laba atau rugi. Ya. Kalau nilai pelepasannya lebih besar daripada jumlah tercatat, maka bisa mengalami kerugian. Nah, sebaliknya ya begitu. Ya, dan diakui dalam laporan laba rugi. Diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya. Diakui sebagai apakah keuntungan, ada keuntungan pelepasan ya, atau kerugian pelepasan. Gitu ya. Kalau seumpama dijual, seumpama ya, dijual, aset tersebut dijual. Maka hasilnya apakah untung atau rugi? Kalau nilai penjualan lebih besar daripada nilai tercatatnya, ya, atau nilai bukunya, maka perusahaan mendapatkan keuntungan selisih itu. Ya, sebaliknya begitu. Kalau seumpama dihapuskan, ya dihapus begitu saja karena dianggap sudah tidak ada manfaat ekonomisnya, sementara masih ada nilai tercatatnya atau nilai bukunya, maka kerugian sebesar nilai buku.
gitu. Nah, itu diakui atau dilaporkan dalam laporan laba rugi, ya, dalam kelompok keuntungan atau kerugian, ya, lain-lain. Bagaimana dengan penurunan nilai? Ya. Dan untuk penurunan nilai atau rugi, pembayaran kompensasi pembelian adalah peristiwa ekonomi terpisah dan dicatat secara terpisah. Penurunan nilai properti investasi diakui sesuai PSAK 48. Penghentian atau pelepasan properti investasi diakui sebagai pelepasan menurut PSAK, ya, dalam PSK 13. Kompensasi dari pihak ketiga atas penurunan nilai hilang atau diserah diakui dalam laporan laba rugi ketika kompensasi tersebut telah menjadi piutang. Biaya dari aset yang direnovasi, dibeli atau dibangun sebagai penggantian ditentukan sesuai dengan ketentuan perolehan awal dalam PSAK ini. Selanjutnya adalah pengungkapan, ya, pengungkapan adalah bagian terakhir. Apakah entitas tersebut menerapkan model nilai wajar atau model biaya? Diungkapkan, ya, di dalam catatan atas laporan keuangan. Di neraca kan ada tuh properti investasinya, gedung ataupun tanah. Nah, dijelaskan dalam pengungkapan, ya, untuk pos neraca itu. Jelaskan apakah pengakuan dari aset tersebut, properti tersebut, ya, menggunakan model nilai wajar atau model biaya. Jika menerapkan nilai wajar, apakah dan dalam keadaan bagaimana hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa operasi diklasifikasikan dan dicatat sebagai properti investasi. Apabila diklasifikasikan, ini sulit dilakukan. Kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar, ya, bagaimana metode perhitungan nilai wajarnya. Sejauh mana penentuan nilai wajar properti investasi didasarkan atas penilaian oleh penilai independen, ya, atau appraiser. Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi, ya, untuk penghasilan rental dari properti investasi, ya, dijelaskanlah semua apa-apa yang didapatkan dari properti investasi ini, ya. Kemudian eksistensi dan jumlah pembatasan atas realisasi kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti tersebut, apa saja, ya, yang berkaitan. Kemudian, ya, lain-lainnya inilah pengungkapan tambahan. Uraian mengenai properti investasi tersebut, penjelasan mengapa nilai wajar tidak dapat ditentukan secara andal, ya, kalau seumpama tidak bisa ditentukan secara andal, ya. Apabila mungkin kisaran estimasi mana nilai wajar kemungkinan besar berada, dan untuk pelepasan properti investasi yang tidak dicatat dengan nilai wajar, ya. Kira demikian saudara sekalian, ya. Kira referensi yang kita gunakan Dwi Martani dan kawan-kawan. Ya, saya pikir demikian materi kita pada hari ini, ya, tentang properti investasi. Sampai jumpa dalam materi berikutnya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.